Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Andini, NIM 105210268 dari mata kuliah Pemerintahan Nasional kelas 3 IPH, Kamis 10 pagi dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Muhammad Yusuf. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan salah satu problem dan solusi terkait otonomi daerah dengan permasalahan yang saya angkat, yaitu permasalahan dari daerah Papua. Tapi sebelumnya kita harus tahu apa itu otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang otonomi daerah, merupakan hak, wewenang, dan kewajiban dari daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi tahu nggak sih kalian, ternyata pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ini sudah diselenggarakan lebih dari 1 dasawarsa loh. Namun dalam pelaksanaannya sayangannya tidak semulus dan seindah dari janji-janji yang kita harapkan dan janji-janji yang ditawarkan. Di mana dalam pelaksanaan otonomi daerah masih banyak ditemui permasalahan dan problematika yang timbul akibat perilaku dan tindakan korupsi dari para oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti halnya permasalahan korupsi terkait dana otonom khusus yang terjadi di daerah Papua pada tahun 2021. Korupsi timbul secara subur di kalangan pejabat Papua yang menyelewengkan dana otonom khusus guna memperkaya dirinya sendiri. Sudah menjadi hal yang wajar dan lumrah ditemui di sana. Hal tersebut sangat ironis jika dibandingkan dengan penerimaan dana otonom khusus yang diterima oleh Provinsi Papua pada tahun 2021 yang nilainya mencapai 138,65 triliun, di mana dana tersebut meningkat berkali-kali lipat sejak diturunkan pertama pada tahun 2002 yang nilainya hanya sebesar 1,38 triliun. Namun pada kenyataannya belum sepenuhnya dapat mensejahterakan warga Papua. Bahkan warga Papua belum sepenuhnya dapat menikmati hal tersebut. Ada dugaan dana otonom khusus dikorupsi di Papua yang nilainya mencapai 1,8 triliun. Sungguh ironis bukan? Dengan modus penyalahgunaan dana otonom khusus lewat penggelembungan harta pada pengadaan barang. Padahal dana otonom khusus tersebut dipergunakan untuk mendorong percepatan pembangunan di 4 sektor di Provinsi Papua. Seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi masyarakatnya. Solusi yang dapat ditawarkan atas permasalahan korupsi tersebut seperti yang pertama, pemerintah daerah perlu mengutamakan tujuan dari diselenggarakannya otonom daerah, yaitu demi kesejahteraan dari masyarakatnya. Kedua, perlu adanya perbaikan atas sumber daya manusia yang memimpin. Hal tersebut dilakukan agar dalam melaksanakan tugasnya dapat lebih efektif serta efisien. Yang ketiga, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah pusat atas pemerintah daerah guna menghindari penyalahgunaan wewenang, terutama dalam hal penyaluran dana otonomi daerah. Yang keempat, perlu adanya peran aktif dari masyarakat untuk ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan di daerahnya, serta melaporkan berbagai bentuk kecurangan dan korupsi yang terjadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.